Selamat bertemu anak-anakku sekalian di mana saja berada. Semoga kalian sehat-sehat ya. Sesuai janji Pak Guru bahwa ini video saya buat khusus untuk anak-anak. Ini secara garis besar kita ringkas. Dan materi-materinya saya akan buat dalam bentuk video seperti ini. Sehingga anak-anak bisa menontonnya kapan saja. Bisa sambil rebahan. Bisa sambil jaga burung di sawah. Bisa sambil menonton ya. Tentunya kalau ada jaringan. Kalau tidak ada jaringan, waktu di tempat jaringan bisa di-download dan bisa ditonton untuk menambah wawasan tentang ya materi di semester 2 ini. Dan paling tidak di semester 2 ini ada 3 topik ya yang ingin kita bahas dan itu semuanya terkait dengan karya sastra. Baik, pada pelajaran satu kita di semester genap ini, yang pertama adalah menemukan tema dan pesan dalam cerpen yang menginspirasikan penggunaan puisi. Pertama kita lihat tujuannya, harus ada tujuan. Tujuan dari pembelajaran kita yakni mencari inspirasi untuk puisi dari karya sastra prosa yakni cerpen. Berdiskusi mengenai tema dan pesan yang merupakan 2 dari 4 struktur batin puisi. Berdiskusi mengenai inspirasi untuk mengubah puisi dengan mentransformasikan cerpen melalui tema dan pesan yang terkandung di dalamnya. Cukup jelas ya dibaca, berulang-ulang boleh bisa di-pause dan dibaca. Mari kita lihat. Pernahkah kalian terpukau oleh sebuah cerpen setelah membacanya? Sebuah cerita yang mampu mengaduk emosi, membangkitkan imajinasi, dan meninggalkan kesan mendalam? Pernah tidak baca cerita pendek? Baik itu di internet, di koran, di buku-buku di perpustakaan. Kalau pernah, ya kalian tahu di balik setiap cerita pendek yang indah tersimpan pesan yang begitu kuat. Pesan yang bisa menginspirasi kita untuk menghasilkan karya sastra lainnya seperti puisi. Pada pembelajaran kita ini kita akan fokus pada mengubah puisi daripada cerpen. Nah, kalau anak-anak dalam kehidupan sehari-hari misalnya menonton drama, menonton film di media sosial, bisa menginspirasi anak-anak untuk membuat karya lain ya. Misalnya dengan setelah menonton sebuah cerita kisah drama Korea yang dibuat sedramatis mungkin, anak-anak bisa mengubahnya menjadi sebuah cerita. Begitu. Oke, kita akan lihat lebih dalam tentang pengertian puisi. Nah, di sini secara garis besar, puisi adalah suatu karya sastra dengan kalimat-kalimat indah yang cenderung mempunyai makna konotatif. Makna konotatif itu apa? Garis bawahi dan ingat lihat di kamus kalau bingung. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah saya suruh untuk diinstal di setiap HP Android. Jadi ada makna konotatif dan ada makna denotatif ya. Jadi puisi, suatu karya sastra dengan kalimat-kalimat indah yang cenderung mempunyai makna konotatif. Ini hanya garis besar saja. Kalau anak-anak memperdalam silahkan ketik di Google dan cari, pelajari, baca, ada berbagai pengertian tentang konotatif dari berbagai ahli. Oke, yang kedua, langkah membuat puisi. Untuk membuat sebuah puisi, kita harus mengawalinya dengan menentukan tema. Temanya apa? Oke, kita lihat lebih lanjut tentang tema. Apa itu tema dan pesan dalam puisi? Tema adalah pesan pokok persoalan yang ingin disampaikan oleh penyair atau penulis puisi kepada pembaca. Jadi secara garis besar ada nanti pokok persoalan yang ditulis. Kalau misalnya dalam sebuah cerpen itu ada temanya. Atau dalam sebuah film, sebuah sinetron itu ada tema yang secara baik secara langsung maupun tidak langsung atau tersurat dan tersirat disampaikan kepada orang yang menontonnya dengan harapan setelah nonton itu ada pesan-pesan yang terkandung dalamnya. Kita lihat lebih jauh, pesan atau amanat adalah nilai-nilai yang terkait dengan pokok persoalan yang ingin disampaikan penyair. Jadi kalau temanya tadi tentang cinta, maka nanti ada pesan dan amanatnya yang mau disampaikan kepada kita setelah menonton. Nah, nilai amanat atau pesan bisa berupa ajakan, nasihat, atau pandangan penulis tentang kehidupan. Jadi setelah membaca cerpen, ya minimal kita harus tahu ini maksudnya dia mau buat apa untuk kita. Jangan sampai kita baca dan kita tidak pernah tahu tujuan atau maksud daripada apa yang mau kita baca. Jadi setelah baca, kita harus mampu menemukan nasihat dan amanat dari seorang penulis. Oke, kita lanjut. Cara mengubah puisi berdasarkan sebuah cerpen. Ini secara garis besar,
Yang pertama, identifikasi kata-kata kunci atau frasa dalam cerpen yang dibaca. Di sini butuh yang namanya membaca kritis. Membaca kritis itu apa? Bisa dilihat di pembelajaran kali lalu kita sudah bahas jauh banyak tentang cara membaca kritis. Kalau belum tahu, silahkan sekarang juga ketik di Google dan cari apa itu cara membaca yang kritis. Jadi identifikasi, kenali kata-kata kunci atau frasa dalam sebuah cerpen yang kita baca. Kemudian yang kedua, bayangkan suasana atau emosi yang ingin disampaikan oleh penulis dalam cerpen tersebut. Atau saat kita nonton sebuah drama, kita bisa membayangkan. Untuk selanjutnya, kita menggunakan imajinasi kita untuk mengembangkan ide-ide baru itu dan kita tulis. Ya, amati, tiru, dan modifikasi. Kita belajar harus lihat, oh ini modelnya begini, kita lihat pembanding. Kalau setelah kita baca, misalnya dalam buku teks Cerdas Berbahasa Indonesia, kita lihat setelah ada baca puisi cerita pendek yang panjang, kemudian ada contohnya seperti dibuatkan puisi, maka kita pun bisa mengamati, tiru, dan sedikit modifikasi, selesai. Kemudian, setelah mengubah puisi dari sebuah cerpen, cobalah untuk membaca kembali hasil gubahan kita. Periksa kembali. Periksa kembali. Bila dirasa belum pas atau belum cocok, cobalah berani untuk mendiskusikan. Baik dengan teman sebangku, dengan guru, atau dengan orang tuamu di rumah. Jangan malu, jangan takut untuk meminta masukan dan bimbingan. Karena itu yang akan membuat kita lebih baik. Kebanyakan kita selalu malu untuk dibaca hasil karya kita. Kemarin kita tulis cerita dan tempel di mading, banyak yang belum berani. Tetapi dengan banyak juga, tidak sedikit juga yang sudah berani menuliskan tulisannya apa adanya. Jadi harapannya nanti setelah ini kita pada level yang lebih atas, kita bisa mengubah sebuah cerpen menjadi puisi. Nah, nanti ketika Anda terjun di media sosial pun demikian. Ketika Anda menonton konten-konten orang lain, maka ketika Anda juga ingin terjun ke dunia perkontenan, maka amati, tiru, dan modifikasi sesuai gaya dan cara Anda sendiri. Oke, itu sedikit tentang materi kita hari ini. Semoga nanti bermanfaat. Yang belum jelas bisa tanya di kolom komentar, dan kritik, saran, usul, saran, masukan kepada saya selalu saya butuhkan demi perbaikan ke depannya. Saya Delenu, terima kasih dan sampai jumpa.